Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Nusantara Hafid. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk organisasi bisnis. Bentuk-bentuk organisasi bisnis terdapat 3 bentuk utama dalam organisasi bisnis, yaitu perusahaan persorangan, perusahaan patungan atau firma, perseroan terbatas. Perusahaan persorangan, usaha pribadi adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Kelebihan perusahaan persorangan mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya, dan di banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan dari pemerintah. Keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Pembuatan, keputusan, dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang-orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Fleksibel dalam arti manajemen dapat dengan mudah beraksi terhadap keputusan harian dengan mudah. Relatif tidak ada kontrol dari pemerintah, sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi, bukan pajak usaha. Kekurangan perusahaan persorangan, tanggung jawab hutang tidak terbatas. Artinya, apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi miliknya. Jarang ada yang bertahan lama, di mana hal ini dapat saja disebabkan oleh meninggalnya pendiri atau pemilik dari perusahaan tersebut. Relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Relatif bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka resiko kegagalan akan sangat besar. Di balik kendala-kendala yang muncul dalam usaha kecil, namun eksistensinya justru memberikan kontribusi besar dalam mengatasi masalah perekonomian negara. Perusahaan persekutuan, firma, dan komanditer merupakan bentuk organisasi bisnis di mana 2 orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan, sehingga bertanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana peserta-pesertanya langsung dan sendiri bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Sedangkan persekutuan komanditer adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab rentang solider, dan satu orang atau lebih sebagai pihak lainnya mempercayakan uangnya. Kelebihan perusahaan persekutuan: modal tersedia banyak, meningkatkan kepercayaan kreditor, keahlian dan keterampilan bertambah, adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Kekurangan persekutuan: tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas, lemahnya pengendalian. Lebih lanjut, Lupi Loyohadi dan Wacik mengungkapkan fungsi dan kedudukan partner dalam sebuah persekutuan dapat berupa ostensible partner, active partner, secret partner, dormant partner, nominal partner, sub partner, limited partner. Perseroan terbatas secara hukum dianggap sebagai suatu badan hukum terpisah dari individu-individu yang memilikinya. PT didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturannya pelaksanaannya. Perusahaan mengumpulkan dana yang diperlukannya dengan jalan menjual saham kepada masyarakat, dan para pemegang saham tersebut menjadi pemilik perusahaan itu. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan akan membayarkannya atas saham yang dibelinya, atau biasa disebut dengan dividen. Namun, keuntungan yang tidak dibagikan juga merupakan kepunyaan para pemilik. Tetapi biasanya keuntungan tersebut ditanamkan kembali ke dalam kegiatan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan dibubarkan,
maka para pemegang saham membagi-bagi setiap aktiva yang tersisa setelah semua hutang dibayar. Kekurangan bentuk PT. Keterbatasan dalam jenis bidang usaha yang akan dijalankan karena bidang usaha ditentukan oleh izin yang dikeluarkan serta peraturan-peraturan yang berlaku. Adanya perbedaan kepentingan di dalam menjalankan PT. Pemilik saham minoritas dikalahkan dengan mayoritas. Adanya kewajiban membuat laporan kepada berbagai pihak. Biaya pendirian yang tidak sedikit. Adanya sistem pajak yang menyebabkan seorang pemegang saham membayar pajak ganda, yaitu pajak atas PT itu sendiri, dividen yang diterima serta pajak individu. Koperasi. Jika BUMN merupakan usaha skala besar, maka koperasi mewadahi usaha-usaha kecil. Bentuk lain organisasi bisnis. A. Joint venture. Joint venture dapat diartikan sebagai suatu persetujuan joint project, yaitu bentuk persekutuan perseroan yang dibentuk oleh kedua atau lebih perseroan untuk tujuan tertentu. Tujuan utama dari joint venture adalah menggabung perseroan yang memiliki keahlian yang berbeda untuk dapat dikontribusikan demi keberhasilan suatu proyek tertentu. Joint venture biasanya digunakan untuk mengerjakan pembangunan proyek-proyek besar yang memerlukan modal besar. Karakteristik utama joint venture adalah dibatasi pada proyek tertentu. Jangka waktu dibatasi dengan perjanjian dan dihentikan pada saat proyek sudah benar-benar selesai. Di bawah kekuasaan seorang manajer, di mana namanya tertera dalam usaha. Pada saat joint venture selesai, para partisipan akan membagi laba dan rugi sesuai perjanjian. B. Sindiket. Memiliki kemiripan dengan joint venture, dibentuk oleh beberapa perusahaan yang mempunyai tujuan khusus. Sindiket digunakan dalam bidang keuangan. C. Franchise. Franchise adalah suatu sistem pemasaran yang berkisar pada perjanjian sah antara dua pihak yang salah satunya diberi hak istimewa untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik pribadi, tapi dengan syarat perusahaan dijalankan menurut metode dan cara-cara yang dispesifikasikan oleh pihak lain. Perusahaan franchise biasanya memberi anggota sistem tersebut dengan nama, logo, prosedur pengoperasian, dan lain-lain. Sekian hasil kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, main. Kita banyak salah coy.